Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat? Sehat. Ya, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini, di hari yang sehat ini kita masih bisa berkumpul lagi, bisa silaturahmi lagi, dan perlu kita yakini bahwasanya ini atas kehendak Allah. Ya, nikmat yang Allah berikan salah satu nikmat kesehatan, dan yang lebih bagusnya lagi dari diri kita semua, nikmat kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk menjalankan puasa. Apa kewajibannya kalian? Kewajiban kalian benar? Iya, betul, sama betul juga. Tapi pada momentum ini kewajiban kalian adalah belajar atau menuntut ilmu. Kewajiban saya juga di sini mengajar dan memberikan ilmu. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, anak-anak. Sekarang kita telah memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang pengurusan jenazah. Namun sebelum kita belajar baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan Allah berikan kemudahan kita dalam belajar, sehingga ilmu yang kita dapat ini berguna untuk dunia sampai ke surga. Baik, bersama bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jangan Allah berikan kita rezeki dengan berupa ilmu dan berpaham. Baik, nah, sekarang kita memasuki materi tugas belajar. Materi sudah saya siapkan berupa poin. Namun ingin absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir, mohon sampaikan apa alasannya ya. Barangkali ada di antara kalian yang tahu kenapa rekan kalian tidak bisa masuk. Oke. Kelas 11 IPA. Oke, saya absen. Anissa Salistiani, Alizi Ilhami hadir. Bayu Abdi Baihaqi hadir. Dwi Ananta hadir. Oh, kemana? Sakit? Ya, sakit. Sakit. Ada seorang di sini? Ada. Di sini wali kelas? Ya. Oke. Dwi Deviana, Adi Syarifah, Hafiatul Salbina, Helen Natasha, Intan Febriani. Baik, kita langsung masuk materi. Apa sih yang harus kita pelajari? Oke, sekarang kita next. Urusan jenazah. Oke. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Ya. Yang materinya tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Oke, jenazah. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama 3 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan pemandikan jenazah. Kemudian menjadikan prosedur penyelenggaraan mengkafani jenazah. Tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran materi pada pagi hari ini
Kemudian menjanjikan ketentuan dan tata cara membagikan kafan jenazah. Jadi ada tata cara yang benar dengan sesuai syariat Islam, bukan sekedar mandiin aja, bukan hanya sekedar mengkafani membungkus saja, bukan. Tapi ada tata cara. Nah, dia saya sediakan gambar di depan ini. Ya pasti kalian pernah melihat atau pernah ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pernah nggak? Pernah nggak? Karena ini udah sesuatu yang tidak asing lagi. Yang namanya membagikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, itu bukan sesuatu yang asing. Karena kematian udah menjadi suatu kepastian. Betul nggak? Dan itu akan dirasakan oleh setiap insan, setiap manusia. Kita tinggal menunggu waktu, betul nggak? Tinggal menunggu waktu. Kalau kita yakin, ketika kita masih hidup ini sering membantu atau menolong dalam penanganan jenazah, insya Allah nanti kalau kita wafat juga Allah akan bantu orang-orang sekitar akan bantu. Nah, jadi udah asing ya. Ini ada foto apa? Ada foto sedang memandikan, ada sedang memperbaiki. Siapa di antara kalian yang pernah masuk sini ada nggak? Maksudnya bantu ngumpul itu dulu? Bukan dikumpul, bukan. Ada pernah? Ada nggak? Kalau saya alhamdulillah sudah sekali. Ya, waktu mengumpulkan nenek saya masuk kesempatan yang lain. Nah, inilah dalil yang setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185. Sudah hafal belum? Belum nafsu dari ketemu apa? Kita ada barutannya ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shallallahul alaihi. Dan ini ayatnya. Kalian hafal semua ya? Luar biasa, hebat berarti. Inilah maknanya, karena setiap manusia yang berjiwa akan merasakan kematian. Dan kapan kita akan menyaksikan balasan dari semua? Nanti ketika kita sudah ada di akhirat. Oke, next sekarang kita lihat. Nah, kenapa sih Islam begitu menghormati manusia? Jadi sejak manusia hidup sampai manusia itu mati, pasti akan selalu mendapatkan penghormatan dari manusia. Terus penghormatan itu ada bantuan atau mengurus. Maka disinilah menjadi kewajiban seorang muslim untuk melakukan pengurusan jenazah atau perawatan jenazah apabila ada muslim yang lain yang meninggal. Kenapa sih? Karena pada hakikatnya tidak ada satupun mayat atau jenazah yang bisa berangkat ke makam sendirian. Nah, ini jawabannya. Ya. Karena pada hakikatnya, ya, tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian dia berangkat menuju liang kuburnya sendiri. Ada. Nah, orang meninggal dia jalan ke liang kubur sendiri. Kira-kira kita amalin apa kita tinggalin? Takut ya? Jangan-jangan ya? Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa sih hukum merawat atau mengurus jenazah? Apa itu hukumnya, Pak? Hukumnya fardu kifayah. Ulama sepakat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Ada itu fardu kifayah? Apa sih? Fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dijalankan hanya perwakilan seseorang saja, Pak. Tepat, ya. Hanya perwakilan seorang. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari sini? Ada nggak? Ada yang bisa melengkapi? Zikir bagus, tapi kurang lengkap. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Ada, Pak. Oke, rapi apa nih? Fardu kifayah adalah kewajiban yang dimana dilaksanakan
makna fardu kifayah apabila sudah ditunaikan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban untuk semua orang. Namun kalau tidak ada satupun orang yang melaksanakan yang hukum fardu kifayah tersebut, maka semua orang. Contoh, ya satu kampung nggak ada yang menyolati, nggak ada yang menjalankan dosa. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan memandikan jenazah. Next, syarat jenazah dimandikan. Tadi memandikan jenazah, syarat apa? Didapati tubuhnya maupun hanya sendiri. Yang kedua, bukan keramat syahid. Yang ketiga, beragama Islam. Kenapa? Yang pertama, kalau orang mati dalam kecelakaan, memang ya kecelakaan kereta, kalau tabrak kereta itu kan tubuhnya hancur ya. Kira-kira gimana mandinya? Masa satu-satu? Agak susah kan? Ya, jadi nggak apa-apa langsung sih. Kemudian jawab kalau lagi perang, ya peperangan itu kan banyak yang terbunuh ya. Kalau dimatikan seperti itu agak lama dan agak ribet ya. Nah, kalau orang yang mati syahid itu bisa langsung di. Nah, yang ketiga orang yang beragama Islam. Kalau orang yang non-muslim atau yang di luar agama Islam, mereka punya tata cara sendiri. Bahkan maaf, ada yang dikremasi kalau misalnya. Ya, kalau kita kan dimandikan, kalau dia ada yang dibakar, ada yang di make up dan lain-lainnya ya. Tapi Islam punya tata cara sendiri. Ya. Bagaimana tata caranya? Ini kita jelas. Ya. Sebelum kita membahas tata caranya, kita lihat dulu syarat orang yang memandikan jenazah. Nah, orang yang memandikan jenazah harus orang muslim. Bukan cuma muslim, tapi berakal dan balik. Kau mau balik apa? Ya. Udah balik atau udah dewasa lah ya? Ya. Udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Atau mumayyiz, ya atau namanya mumayyiz itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kenapa? Bahayanya kalau yang mati anak kecil, ini bahkan jadi bercandaan atau mungkin dia bisa merengek-rengek, nangis ya kalau orang tua meninggal dulu ya. Dia nggak tahan kan kesedihan. Nah, kemudian berniat memandikan jenazah. Kemudian 3, berbahagia hidup dan soleh. 4, terpercaya amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah. Ingat, ini poin 3 dan 4 hampir sama nih. Poin 3 dan 4 hampir sama. Dan ini harus menjadi perhatian. Jadi orang yang memandikan jenazah harus orang yang amanah. Ya. Kenapa? Ketika memandikan jenazah itu pasti ada aib di jenazah tersebut. Ya. Takutnya ada aib. Kalau orangnya, mohon maaf, suka ngomongin keburukan orang, nanti keburukan jenazah khawatirnya diomong. Ya, jangan sampai. Dan dia juga harus paham tata cara memandikan jenazah. Bagaimana awalnya, bukan sembarang mandi, bukan dia mandi sembarang kita sendiri, tapi ada tuntunan. Nah, selanjutnya jenis mandinya harus sama. Apa maksudnya? Yang laki dimandikan dengan yang laki, yang perempuan dimandikan dengan perempuan, kecuali suami atau istri. Boleh, ya. Jadi kalau istri meninggal dimandikan suaminya boleh. Kalau suami meninggal istri memandikan boleh. Di sambil didampingi oleh yang meninggal ibu-ibu, emak-emak yang mendampingi. Betul? Ya. Selanjutnya, kita lihat selanjutnya. Ya. Ini syarat orang yang memandikan jenazah. Nah, kemudian hadis tentang memandikan jenazah. Ya, al-Aqdiyah. Ansari radhiyallahu anha qala semua dari hati seorang wanita Ansar. Nah, Rasulullah dulu menemui kami saat kematian putri kami. Ketika putrinya hati yang meninggal, maka Rasul menemukan dan Rasul memerintahkan mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara. Tahu daun bidara? Tahu kan? Pernah lihat ya? Daun bidara. Kemudian berapa kali sih? 3 atau 5 atau lebih boleh. Nah, kemudian kalian selesai dan setelah itu, ya, jika kalian jadikanlah terakhirnya dengan kapur bagus atau uangnya. Jadi kalau orang meninggal itu pasti ada bau-bau khas itu kan ya. Itu uangnya itu namanya kapur bagus. Ya, biasanya kalau orang meninggal itu bau mayitnya, bau mayit itu ciri khasnya karena memang ada kutipan dari Rasulullah yaitu dengan terakhirnya dengan kapur baru atau wangi yang sejenisnya. Ya, selanjutnya next. Ya, ini hadis Al-Bukhari. Kita sekarang mengungkapkan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, jangan di bawah. Ya, bahaya kalau sembarang ditaruh. Kalau ada binatang buas dimakan, dia mayit itu kan udah bisa jadi apa? Mayit itu
seperti bangkai ya kalau itu ya, takutnya dimakan binatang buas. Taruh di tempat yang tinggi. Apalagi sekarang mah udah banyak ya tempat-tempat boleh ditaruh di meja, di balai ya. Dan sekarang masjid-masjid itu banyak loh yang menyediakan stainless yang buat mandikan jenazah. Itu bagus maksudnya. Kemudian kedua, siapkan air secukupnya. Iya, jangan mubazir, secukup. Disunahkan dicampur dengan daun bidara atau sabun. Kemudian dicampur dengan kapur baru. Nah, kemudian yang ketiga, jenazah diberi kain basah untuk menutup auratnya. Walaupun kita sudah wafat, masalah menutup aurat itu harus tetap dijaga. Jangan sampai yang bukan muhrim melihat aurat itu. Ya, melihat aurat nanti dosanya kasihan kita yang menang. Kemudian mengeluarkan kotoran dari dalam perut dengan mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya pelan-pelan. Ingat, memandikan jenazah itu tidak bisa. Nah, itu pada hakikatnya jenazahnya itu bermasalah. Jadi teman ya. Jangan sampai kita menyakiti apalagi melukai kulit jenazah. Nanti akan saya sediakan videonya untuk bisa ditayangkan di daerah. Atau mungkin nanti ada juga sekali bikin video, cari di internet di YouTube kan. Tata cara mematikan. Next. Ya. Kemudian tata cara selanjutnya. Ya. Tata cara selanjutnya. Nah, kemudian yang kelima, ya membersihkan gigi, ya, membersihkan gigi jenazah, lubang hidung dan lubang telinga serta lubang-lubang lainnya, ya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Makanya mandi seperti orang mandi beneran, tapi nggak bisa mandi sendiri jenazahnya, harus dimandi. Nah, kemudian memiringkan jenazah ke sebelah kiri untuk baru di batu sebelah kanan. Dia ingat memandikannya ini ini jenazah, ini jenazah. Kalau dia mau basuh ke kanan, diri ini, ya, mau basuh ke kiri, ya. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik, tidak ada, tidak sopan. Ya. Kemudian 7, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan sampai sebelah dari atas sebelah sampai bawah. Disunahkan kanan dulu, ya, baru kiri, atas dulu baru bawah. Disunahkan dengan hitungannya. Nah, setelah beres itu mandikan udah bersih tuh ya, kotoran udah hilang, langsung diwudu. Nah, jenazah diwudu, ya. Kalau udah pasti udah yakin bersih itu diwudu. Nah, setelah wudu baru dikeringkan jenazah. Mengkapan jenazah. Dan mengkapani jenazah. Ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan harus diperoleh dengan cara yang halal. Ya, diperoleh dengan cara yang halal. Tidak boleh kain kafan bekas nyolong. Ya, nggak boleh. Kalau misalkan yang meninggal itu jenazah tersebut orang miskin, gimana Pak? Dia punya harta, nggak punya apa-apa. Maka menggunakan uang dari masjid terdekat. Makanya setiap masjid itu punya kain kafan, jekas atau kain kafan untuk persiapan. Atau kalau nggak ada juga masjidnya, maka orang kaya di sekitar tersebut harus mampu membantu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kain kafan hendaknya bersih. Kalau bisa berwarna putih. Ya, nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang mahal-mahal. Ya, cukup yang sederhana. Ya, kalau mahal nggak, kalau murah juga. Nah, ketentuan mengkafani jenazah. Yang pertama, batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan ada selembar. Itu udah minimal ya, Nek? Minimal banget. Tapi bagusnya sempurnanya kain kafan berjumlah 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Ini 5 lapis untuk perempuan. Nah, biasa kalau 5 lapis untuk apa aja? 2-nya itu bisa dibuat tudung atau baju burung yang menutupi. Soalnya wanita itu agak ribet apa? Pakaiannya ya. Makanya memang ya, kalau wanita itu pakainya agak banyak dari laki-laki wajar ya. Ya. Jadi yang wahai laki-laki jangan komplain kalau wanita itu pakai lebih banyak, sering shopping, ya. Karena nanti kain kafan juga lebih banyak. Tapi kain kafan. Selanjutnya, ini tata cara mengkafani
sehelai demi selai. Satu-satu dulu. Ya. Yang paling bawah itu kalau bisa lebih lebar. Biar tutup semua. Ya, kain kalau kata orang kita kain penuh ya. Kain kapan? Ya, biar kain kapan. Ya. Kemudian apa? Tapi yang perempuan disiapkan buat penutup dan tudung. Untuk menutupi aurat. Yang keempat, angkat jenazah dalam keadaan tertutup kain. Ingat, masih harus tertutup, jangan sampai terlihat auratnya. Diletakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Ya, biasa banyak pun yang wangi-wangian kan. Nah, biasanya khasnya melati. Ya, melati. Kemudian, bagi istri perempuan pakai baju kurung. Nah, yuk, tutup lubang-lubang. Jangan lupa, lubang-lubang pada jenazah ditutup. Apa aja lubangnya? Ada lubang, kubur dan paham ya? Itu ditutup di sumur semua. Oke, dia agak kuat kok. Selanjutnya, selimutkan kain kafan lembar demi lembar. Nah, yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Kemudian ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Kan tadi kan ada tuh tali yang sudah disiapkan di bawah kain. Nah, selanjutnya simpul tali diletakkan di sebelah kiri kubur jenazah. Simpul itu simpul apa? Ikatan ya? Nah, ini hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. Terakhir hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah Kufina fi salasa aswa sahabatnya di Suqoya bin Usilaispin Romi Sumara Imam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah bersabda, ketika Rasul wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih. Jadi beliau memakai tidak mengenakan baju Rasul. Hadis lewat Bukhari. Next, terakhir ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwasanya hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Dan kita harus memahami tata cara tersebut. Agar apa? Agar nanti di masyarakat kita bisa menjadi perwakilan atau menjadi pemimpin untuk melaksanakan praktek jenazah, pengurusan jenazah, perawatan jenazah. Jangan sampai tidak ada satupun orang yang bisa. Bahaya kalau sampai tidak ada yang jenazah, semua kampung tersebut berdosa. Oke, selanjutnya ada tugas dari saya. Tolong dikerjakan. Di sini ada latihan kerja pasukan diri, ya, berupa Google Form. Berupa Google Form akan saya kirim ke ketua kelas. Alizi kita kelas ya? Ya. Oke, saya kirim ya Alizi. Oke, siap? Oke. Dan nanti ada tugas di rumah, mau perhatikan ya, tugas di rumah yaitu membuat video absen ganjil, absen 1, 3, dan 5. Kalian mengerjakan praktek memandikan jenazah. Absen genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalian membuat video, mencari video, membuat video ya, mempraktekkan mengkafani jenazah. Ya, kalian membuat video tersebut. Nah, nanti video tersebut kalian upload di YouTube. Nanti link YouTube tersebut kalian share ke saya. Jangan lupa tuliskan nama teman kalian, nama peserta praktek tersebut di deskripsi agar nanti akan saya lihat orang-orangnya dan akan bisa memberikan penjelasan. Oke, itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan kalian bisa